Daniel sangat yakin kalau Natania tidak mengenalnya. Ia pun berjalan sambil bernyanyi dan memainkan gitarnya dan mendekati meja Natania dan laki-laki yang tidak dikenal Daniel itu. "Aku, ayahnya Deon Natania," gumam Vicky. Ia pun menghentikan kalimatnya saat pengamen mendekati mereka, yang tak lain adalah Daniel. Sontak Daniel terkejut mendengarnya. Sempat ia hilang fokus, membuat kunci gitarnya itu lari dari yang semestinya. Natania menatap Vicky tajam. Vicky pun menatap Daniel yang mengamen. Ia merogoh sakunya dan memberikan uang pecahan 50.000. "Ini untukmu," ucapnya. "Kau seorang kaya," gumam Natania yang tahu bagaimana susahnya kehidupan laki-laki itu. Daniel menelan ludahnya. "Makasih Pak, makasih Bu," ucap Daniel sedikit membungkuk, bukan karena ia tersanjung menerima uang 50.000 tersebut, melainkan karena membodoh dan masih terkejut mendengar apa yang ditangkap telinganya. Vicky terkekeh. "Sebentar lagi aku memang akan jadi orang kaya karena kekayaan dan kekuasaan anakku, Deon Saputra. Jadi nggak apa-apalah sedekah sedikit," ucap Vicky. Daniel benar-benar tidak salah dengar. Percakapan mereka benar-benar menyimpulkan kalau laki-laki itu adalah ayah dia. Dia yang hanya teman Sam saja ikut emosi dan terbakar mendengar hal tersebut. "Ngapain kamu masih di sini? Pergi!" usir Natania. Daniel membungkuk dan langsung pergi. Ia yang lapar merasa tidak lapar lagi dan ingin langsung memberitahu Sam apa yang diketahuinya hari itu. Dengan ojek, Daniel berangkat menuju rumah Sam. Ia benar-benar kehilangan rasa laparnya karena benar-benar terkejut dengan fakta yang ia dapat hari itu. "What the F? Jadi Deon itu bukan anak Edwin, bukan adik Sam. Oh God, dia sama sekali tidak memiliki darah Winston. Dan sepertinya Deon juga tidak tahu kalau dia bukan anak Edwin. Tante Natania benar-benar keterlaluan," batin Daniel. "Oke, aku terima tawaranmu. Kamu akan memberikanku uang tiap bulan kan?" tanya Vicky. "Iya," jawab Natania. "Oke," Vicky mangkut-mangkut. "Aku terima penawaranmu. Tapi kalau sampai 1 bulan saja kamu terlambat mengirimnya, aku tidak akan main-main dengan ucapanku," ancamnya. Natania tersenyum. "Kau pikir kamu lebih pintar untuk memeras uang dan harta anakku? Sialan bajingan, kau akan mati," gumam Natania di dalam hati. "Kamu tinggal di mana?" tanya Natania. Vicky tersenyum. Telinganya terasa melebar saat Natania menanyainya seperti itu. "Oh, jadi kamu mau berkunjung juga ke rumahku?" tanyanya. Natania masih tersenyum. Lalu ia pun mengangguk. Vicky mengetik sesuatu di handphonenya. Lalu tidak berapa lama handphone Natania pun berbunyi singkat. "Itu alamatku," ucap Vicky saat Natania membuka pesan masuk di handphonenya. Natania manggut-manggut. "Oke," ucapnya. "Kalau gitu, aku minta bagianku 50 juta," ucap Vicky enteng. "Itu terlalu banyak," umpat Natania menolak. Vicky berdecak. "Ayolah Natania, itu sangat-sangat sedikit untuk kekayaan yang kamu dan Deon miliki. Aku cuma minta sedikit," ucapnya enteng. "Oke, tidak apa-apa untuk sekali ini saja, karena bulan berikutnya kau pastikan kamu sudah mati," gumam Natania di dalam hati. Ia pun mengambil tasnya, merogohnya lalu memberikan segepok uang di hadapan Vicky. "Ini," ucap Natania. "Oh, ternyata kamu juga sudah feeling dan sudah menyiapkannya. Makasih," ucap Vicky terkekeh. "Aku tidak bisa melakukan transfer karena itu bisa saja membuat Deon curiga kalau dia memeriksa pengeluaranku," jelas Natania. Vicky manggut-manggut. "Oke sayang, terima kasih. Ingat ya, bulan depan tidak boleh terlambat. Aku tidak main-main akan membongkar semuanya. Bye."
sampai ketemu bulan depan, ucapnya. Natania geram melihat Vicky yang pergi meninggalkannya setelah mendapat uang darinya. Tunggu saja giliranmu, gumamnya di dalam hati. Aku akan cari orang untuk melenyapkanmu dan menghabisimu. Kamu gak akan bisa mengancamku lagi, kecam Natania bertekad. Sementara itu, Daniel sudah sampai di rumah Sam dan Rhea. Sam, panggilnya di depan pintu. Ia juga mengetuk pintu di sana. Biikah langsung berlari dari dapur dan melihat dari jendela untuk melihat siapa tamu itu. Setelah melihat kalau itu adalah teman Sam, ia pun langsung membukakan pintu. Mas Daniel, sapanya. Bi, Sam ada? Tanyanya. Ada mas, kayaknya lagi tidur di kamarnya, ucap Biika. Duh, sudah siang-siang begini masih melakukan itu. Batin Daniel yang salah duga. Bi, maaf, boleh tolong dibangunkan. Ada sesuatu yang penting yang harus aku bilang ke Sam. Daniel meminta. Maaf mas, tapi Bibi gak pernah berani bangunin Tuan Sam kalau lagi tidur, ucap si Bibi. Daniel gugup dan panik. Dia menggaruk kepalanya dan bingung harus bagaimana. Andai saja Sam sedang sendiri, pasti dia akan membangunkannya sendiri. Tidak peduli walau Sam masih sangat mengantuk, tapi dia tidak mungkin melakukannya karena ada Rhea. Apalagi jika pikirannya benar, pasangan itu sedang bercinta. Sam bisa melenyapkannya kalau dia mengganggunya. Daniel benar-benar bingung harus bagaimana untuk memberitahu Sam. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Mas Daniel lapar, silahkan makan mas, Biika menawarkan. Daniel menelan ludahnya. Mungkin lebih baik dia makan lebih dahulu dan berharap Sam selesai dengan urusannya dan Rhea di siang bolong itu. Daniel makan dengan lahapnya di dapur. Ia benar-benar terkejut dengan apa yang dia lihat dan dia dengar tadi. Mas Daniel kenapa? Terlihat banyak pikiran, ucap si Bibi. Enggak kenapa-kenapa, Bi. Cuma pikiran Bibi aja. Tapi ini benar-benar mengejutkan dan aku enggak habis pikir sama apa yang aku lihat dan dengar tadi langsung sebelum aku kesini, ucap Daniel. Kayaknya penting, tapi Tuan Sam baru saja masuk ke kamar, belum lama, jelas si Bibi. Daniel menghela nafas. Tidak berapa lama saat makanan di piringnya itu hampir tandas, Rhea pun datang ke dapur untuk minum. Daniel? Tanya Rhea. Sapa Rhea yang terkejut tiba-tiba ada Daniel di dapur bersama Biika. Maaf gue tiba-tiba datang dan langsung makan. Gue mau ketemu Sam. Lu bisa bangunin. Ini penting banget, ucap Daniel. Ada apa? Tanya Rhea. Ini terkait Deon dan Tante Natania, ucap Daniel. Tunggu, aku akan bangunkan Sam. Rhea kembali ke kamarnya. Ia pun menjadi panik melihat ekspresi Daniel. Tidak mungkin teman suaminya itu susah payah datang ke rumahnya kalau tidak benar-benar penting. Rhea melihat Sam yang sangat elap. Ia sebenarnya tidak tega membangunkan suaminya itu. Tapi itu terkait Deon dan Natania. Pasti sangat penting. Sam, panggil Rhea lembut. Ia pun membelai pipi Sam sampai akhirnya menepuk-nepuknya pelan. Sam, panggil Rhea lagi. Sam benar-benar lalap. Suaminya itu benar-benar terlihat kelelahan. Sam, Daniel datang tuh di bawah. Katanya ada sesuatu yang penting, Sam. Rhea terus membangunkan dengan lembut. Sam perlahan membuka matanya yang rekat karena begitu mengantuk. Sayang, Daniel datang. Dia mau bilang sesuatu yang penting. Dia suruh aku bangunin kamu. Aku khawatir ada apa-apa. Kamu tolong bangun dulu, pinta Rhea. Apa sayang? Tanya Sam meracau yang tidak mendengar dengan jelas ucapan istrinya. Daniel datang. Dia mau bilang sesuatu yang penting menyangkut Deon dan mama kamu, jawab Rhea. Sam menghela nafas. Ia pun mengucak matanya dan mencoba duduk. Daniel di bawah mau ketemu kamu.
katanya ada yang penting tentang Deon dan mama kamu. Aku nggak tahu apa, jelas Raya mengulang. Sang mengumpulkan kesadarannya secara penuh. Deon, mama Natania, lirihnya. Reyah mengangguk. Sam langsung berjalan sempoyongan keluar dari kamar. Ia menuruni tangga dan disusul oleh Reyah di belakangnya. Daniel, kalau lu cuma bercanda, sudah buat gue bangun dari tidur gue, awas lu ya, umpat Sam. Daniel langsung muncul dari dapur. Sam, ini gila. Gue baru saja mendengar sendiri dengan telinga gue dan melihat sendiri. Deon bukan anak Om Edwin, dia bukan adik lu, bukan seibu, bahkan bukan seayah. Daniel langsung menjelaskan. Mata Sam membulat sempurna. Kalimat Daniel itu harus ia cerna 2 kali. Kantutnya pun langsung hilang. Apa? Tanya Rea dan Bi Ika hampir bersamaan. Apa maksud lu? Tanya Sam. Keningnya sudah berkerut. Daniel mengangguk. Ia pun menceritakan semuanya. Kejadian saat mengamen. Sumpah, gue juga terkejut. Tapi laki-laki itu memang sangat-sangat mirip dengan Deon. Gue lihat sendiri dengan jelas. Gue ngamen di meja mereka. Dia bilang, aku ayahnya Deon, Natania. Jelas Daniel. Tante Natania kelihatan gak terima gitu sama laki-laki itu. Tapi lu harus selidiki ini Sam. Kalau memang benar, dan gue juga yakin benar, artinya Deon gak berhak sama sekali duduk di Winston Company dan merendahkanmu seperti ini. Apalagi Tante Natania. Wah gila, selama ini dia menipu Om Edwin. Deon bukan darah Winston. Daniel menjelaskan panjang lebar. Tangan Sam langsung mengepal dan membulat. Ia benar-benar akan memberikan pelajaran bahkan pada Natania kalau itu benar. Kalau itu benar, aku sendiri yang akan melenyapkan mereka karena Natania ibuku menderita.